Assalamualaikum, salam rahayu. Ini adalah kumpulan resep menu bekal untuk 6 hari. Langsung ke menu pertama. 1.500 gram ayam atau 1,5 kilogram ayam langsung aja dipotong-potong. Ini agak keras karena habis dikeluarkan dari freezer ya. Kita potong-potong tipis-tipis atau disesuaikan dengan selera juga boleh ya. Nah, ini kita terus ya, kita potong-potong sampai habis 1,5 kilogram ayam dada ini ya, tanpa tulang. Hari ini saya beli 1 kilonya Rp45.000. Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam wadah. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok makan garam ya. Ini untuk membersihkan dan mengurangi atau menghilangkan aroma yang kurang sedap. Karena ini saya menggunakan ayam broiler atau ayam negeri. Setelah kita remas-remas dengan garam seperti ini, akan saya bilas ya. Nah, lanjut saya akan iris-iris 150 gram cabai, 100 gram bawang merah, dan 50 gram bawang putih. Iris bawang merah seperti kita membuat bawang merah goreng, iris tipis-tipis. Lanjut iris juga bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya digeprek dulu baru dicincang agar aromanya lebih mantap. Lanjut iris-iris cabai. Nah, ini saya iris serong tipis ya, seperti ini. Lanjut panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah iris. Tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan atau kira-kira 90% mateng. Nah, ini penting banget supaya nanti aroma masakan kita tuh sedap. Setelah bawang putih bawang merahnya hampir mateng, baru dimasukkan cabai. Lalu ditumis lagi sampai bawang putih bawang merahnya itu warnanya benar-benar kuning kecoklatan seperti bawang goreng gitu ya. Dan cabainya menjadi layu. Nah, setelah seperti ini baru masukkan ayam yang sudah kita cuci dan kita tiriskan. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 3 ibu jari lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk dan masak sampai mengeluarkan kaldu ayam. Agar ayamnya mateng maksimal dan kaldunya juga keluar, ini kita tutup dulu ya. Nah, ini apinya jangan besar dulu, apinya sedang supaya kaldunya maksimal keluar. Seperti ini ya. Nah, ini kira-kira tadi saya tutup selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil untuk mengeluarkan kaldu dan agar merata matangnya sampai ke dalam. Ini kita aduk-aduk, kita tutup lagi. Kalau sudah yang kedua kalinya dan kaldunya sudah banyak seperti ini, boleh apinya dibesarkan ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Ini saya masak tanpa menambahkan air, saya hanya memanfaatkan air dari kaldu. Tes rasa ini udah oke banget sebenarnya, tapi biar mantap, kita akan tambahkan bumbu lainnya biar lebih mantul. 3 sendok makan kecap manis biar ada manis-manisnya dan biar lebih kuat rasanya dan nendang, kita tambahkan juga lada bubuk. Nah, kita ambil dulu lada bubuknya ya. 1 sendok teh lada bubuk. Aduk
rata. Nah, ini sudah oke ya, sudah mateng. Nah, kalau mau di frozen tinggal disisihkan, dimasukkan ke dalam wadah, nanti ditutup setelah suhunya turun ya, setelah dingin atau sama dengan suhu ruang. Setelah itu bisa disimpan di dalam freezer untuk sewaktu-waktu dikeluarkan dan diolah kembali. Nah, kalau sudah dikeluarkan di dalam freezer atau diolah, bisa ditambahkan cabai hijau ya ketika dihangatkan ya. Kalau suka ini akan menambah aroma yang lebih sedap dan menjadi lebih segar rasanya. Dan bisa juga ditambahkan dengan sayuran kesukaan. Ini saya tambahkan dengan buncis yang diiris-iris. Nah, udah diaduk-aduk sampai buncisnya itu layu kurang lebih 1 menitan gitu ya. Untuk bekal saya keringkan seperti ini. Karena bekalnya tidak ada pembatas supaya nanti tidak mudah basi. Wah, enak banget teman-teman. Bekal nasi ayam tumisnya sudah siap. Nah, ini nasi dan tongkol suwir campur dengan tahu putih dan rasanya tuh enak banget. 10 papan tahu, ini tahu putih yang lembut ya. Ini satu buah itu di tempat saya harganya 3.500, jadi ini 35.000 modalnya untuk bahan tahunya. Kita potong-potong dadu seperti ini. Jangan terlalu besar ya. Setelah dipotong-potong langsung digoreng. Kita akan goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai kenyal. Jangan terlalu kering, tapi jangan terlalu lembek supaya tidak mudah hancur saat nanti diaduk. Angkat, sisihkan dulu. Lalu ini 4 ekor tongkol pindang, ini sudah jadi tongkol ya, langganan. Satu buahnya 10.000, jadi tongkolnya 40.000. Sudah 75.000 ya modalnya, baru sampai di tongkol. Kita suwir-suwir ya, kita buang bagian yang pahitnya. Ini tulang lunak, jadi durinya bisa langsung dihancurkan. Tapi kalau mau lebih aman dibuang juga nggak apa-apa. Ini karena udah langganan ya, nggak pernah gagal, jadi ini durinya mbok hancurkan aja, soalnya enak. Kita suwir-suwir seperti ini atau kita hancurkan. Tidak terlalu hancur, tapi juga tidak terlalu besar. Sisihkan dulu. Nah, ini bumbu iris. 200 gram bawang merah, 7 siung bawang putih kita iris-iris ya. Plus 1 buah bunga kecombrang. Bawang merah lagi mahal. 200 gram bawang merah di sini kena sekitar 12.000 tadi ya. Kemudian bunga kecombrang ini satu batangnya 5.000. Serai. Kita iris tipis-tipis dan ambil serai bagian dalamnya. Kalau ada ditambahkan 1 batang lagi ya. Kemudian cabai diiris-iris dan bawang putihnya dicincang seperti ini. Lanjut langsung aja digoreng bawang putih dan cabai. Patokannya di bawang putih sampai bawang putihnya warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, ini ya, cabainya juga sudah mulai mengering biar tidak terlalu pedas dan juga biar tidak langu. Setelah bawang putih dan cabainya mulai kering seperti ini, nah kira-kira 90% matang, baru deh kita masukkan
tongkol yang sudah kita suwir-suwir atau kita setengah hancurkan. Kita aduk rata. Sambil kita gongsreng ya, supaya rasa tongkol, cabai, dan bawang putihnya nyatu. Lanjut masukkan tahu, masukkan irisan kecombrang, bawang merah, dan serai. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, sudah cukup kaldu bubuk saja ya, karena tongkolnya sudah membawa rasa gurih dan asin. Tinggal kita ratakan rasanya dengan cara dicampur, diaduk. Sudah gini aja, dicobain dulu ya. Tahu tongkolnya jangan lupa, rasanya sudah enak, tahunya sudah gurih, dan tongkolnya juga tidak keasinan. Matikan kompornya deh. Lalu dalam posisi kompor mati, masukkan 2 genggam daun kemangi atau sekitar 2 ikat daun kemangi agar rasanya lebih kuat. Lalu diaduk. Sampai kemanginya layu. Sudah deh, lalu kita angkat, kita letakkan ke dalam wadah terlebih dahulu sebelum di packing. Nah, pada saat mau packing, suhunya harus sudah turun, jangan terlalu panas. Begitupun nasinya. Diberi tambahan timun sebagai lalap dan daun kemangi. Langsung aja iris tipis-tipis 1 kg dada ayam. Ini jadinya jadi banyak banget. Nanti bisa jadi sekitar 15-20 lembar. Setelah diiris tipis-tipis seperti ini, langsung dimarinasi dengan lada bubuk 1 sendok teh atau 1 bungkus sasetan kecil. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan saus sambal. Setelah itu kita aduk rata semua bumbu dan ayamnya agar bumbunya benar-benar terserap, sehingga nanti ketika mateng rasa enaknya itu sampai meresap ke dalam daging yang paling dalam. Agar ayamnya nanti teksturnya lembut dan juga lebih sedikit tebal dan menggoda dan bisa mengikat bumbu yang kita pakai, ini saya akan taburi dengan tepung maizena. Empat sendok makan tepung maizena untuk 1 kg ayam. Kita baluri sampai rata. Setelah terbalur dengan rata, kita akan tutup dan kita simpan di dalam kulkas selama 1 jam atau minimal 30 menit ya, didiamkan, dimarinasi. Simpannya di kulkas bawah ya, jangan di freezer. Kita tinggalkan ya, kita buat saus steaknya dulu. Saya sudah masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah kita cincang. Kita tumis sampai wangi ya, sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Setelah itu masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini kita tumis atau kita sangrai sampai wangi. Ini untuk menggantikan aroma panggang ya. Kalau ada saus barbecue sih nggak perlu pakai seperti ini ya. Tapi ini nih teknik masak kuah saus steak zaman Mbok Midut masih jualan di pinggir jalan nih ya. Steak abang-abang atau steak abal-abal. Setelah itu masukkan kecap Inggris 2 sendok makan, lalu tuang 1000 ml air,
atau 1 liter air sambil diaduk-aduk, sambil kita didihkan. Sambil diaduk ya, supaya tepung yang tadi sempat menggumpal itu terpecah atau terurai. Ini sudah mendidih, mengental, aromanya wangi. Ini kita saring ya, kita pindahkan ke wajah yang lebih cekung dan supaya tepungnya nanti bisa kita saring lagi. Ini saya tambahkan wijen 3 sendok makan, kalau tidak ada di skip aja ya. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram. Aduk sambil biarkan mendidih, lalu tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk, gula, dan lada bubuk kalau ada lada hitam ya, kalau enggak lada bubuk biasa sudah cukup. Terakhir beri campuran tepung maizena dan air, lalu diaduk lagi. Nah, kalau suka dengan lada tambahkan lada lagi. Total saya menggunakan 2 sendok teh lada ya teman-teman. Tes rasa. Terakhir beri minyak wijen 1 sendok makan dan disaring dulu ya tadi yang tepung dan ampas dari bawang putihnya biar enak. Setelah itu aduk. Terakhir tambahkan susu 50 ml. Susunya bisa di skip ya, karena ini anak-anak suka saya tambahkan. Setelah itu sudah deh, matikan kompornya. Terakhir beri lada hitam. Dan sekarang kita rebus kentang, buncis, dan wortel untuk pelengkapnya. Beri sedikit garam. Setelah mendidih, angkat, lalu biar lebih garing dan lebih enak ya, ini kita panggang dengan sedikit margarin. Terutama kalau misalnya menu ini akan dijadikan sebagai salah satu menu untuk bekal dan wadah bekalnya itu tidak bersekat ya. Lanjut kita buat olesan steak ayamnya ya. Ini saus tomat sudah masuk, kecap manis sudah masuk, saus sambal, kecap asin, kecap Inggris diaduk rata. Siap kita jadikan untuk olesan panggangan ayamnya. Kita buka ayam, baluri dengan tepung terigu. Lalu kita panggang dengan margarin dan bawang putih supaya wangi dan lebih sehat untuk anak-anak. Ini kita sudah baluri dengan tepung terigu. Saya membaluri dengan 5 sendok makan tepung terigu untuk 1 kg ayam ya. Kita panggang bolak-balik dengan api sedang saja biar matangnya merata. Saya taburi dengan wijen ya, jika ada. Kalau nggak ada di skip aja. Lalu dibolak-balik. Nah, kalau sudah mulai matang atau sudah mulai wangi, nah ini sudah ya, sudah warnanya sudah cantik. Baru kita olesi dengan bumbu olesnya. Kalau bumbu olesnya dioles di awal, nanti gosong dan matangnya tuh belum merasuk sampai ke dalam. Selain kalau diolesnya di akhir, warnanya akan lebih cantik. Terutama kalau teman-teman untuk ide jualan ya, warna dan penampilan itu sangat penting. Nah ini. Jadi detik-detik kira-kira 1-2 menit sebelum diangkat atau paling lama 5 menit sebelum diangkat, baru diolesi beberapa kali. Yang terakhir diolesi lagi, baru dibalik sebentar, setelah itu siap diangkat. Ini akan membuat nanti tampilan sausnya itu akan membaluri
steaknya dengan cantik dan tidak gosong ya, jadi tidak pahit. Jadikan menu bekal. Jangan lupa jangan ditutup dulu packingnya ketika masakan kita masih panas, nanti bisa mendadak basi atau basi prematur. Teman-teman, ini adalah menu bekal dan sarapan kami hari ini, yaitu nasi putih, kemudian ada orak-arik buncis kesukaan anak-anak, bihun goreng, dan ini saya tambahin dengan telur yang cuma di sereng pakai kecap gitu aja. Langsung aja, mari kita masak. Pertama kita buat orak-arik buncisnya dulu ya. Ini 500 gram buncis, kita iris-iris tipis seperti ini. Sementara sudah saya rendam juga bihun jagungnya ya dengan air biasa. Biasanya nanti sekitar 10 menit dia akan mengembang. Lalu panaskan 3 sendok makan minyak wijen, 3 siung bawang putih cincang, ditumis sampai wangi. Pecahkan 1 butir telur, dikocok lepas, lalu masukkan ke dalam wajan biar lebih sedap ya. Kemudian diorak-arik. Nah ini setelah itu baru deh kita masukkan buncisnya. Ada satu yang belum dipotong. Diaduk. Ini nggak pakai lama ya. Kira-kira setelah buncisnya masuk itu sekitar 5 menit akan sudah matang. Tidak saya beri air ya. Ini kita mengandalkan kelembapan dari air bekas yang kita pakai untuk mencuci buncisnya tadi, biar tidak amis ya, dan juga untuk bekal biar tidak basah. Lalu kita masukkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lada dan kaldu bubuknya kita masukkan setelah buncisnya hampir matang ya. Nah ini kita orek-orek sampai warna buncisnya itu hijau merata ya, berubah warna. Itu pertanda matangnya sudah merata sampai ke dalam. Nah ini makin lama makin menghijau. Nah ini sudah rata warnanya ya. Jangan lupa udah dites rasa, udah enak, matikan kompornya. Kita sisihkan, kita sajikan terlebih dahulu ya. Ini penampakannya seperti ini. Aromanya wangi minyak wijen. Lanjut ke menu kedua. Tiriskan mie yang sudah kita rendam tadi, tambahkan minyak wijen 2 sendok makan, lalu 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal. Masukkan juga 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Setelah itu diaduk rata. Ini tadi saya tambahkan lagi 1 sendok teh lada bubuk ya, jadi total 2 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai merata. Sisihkan, panaskan 3 sendok makan minyak wijen. Ini saya beli yang botolan ya, jadi harganya lebih murah. Lalu masukkan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya agak besar ya, kalau kecil 5 siung. Kita tumis sampai wangi. Masukkan 1 butir telur. Tumis bersama-sama dengan bawang putih. Masukkan 250 gram pokcoy yang sudah dicuci bersih. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk untuk memberi rasa kepada pokcoy dan telurnya. Setelah pokcoynya layu seperti ini, masukkan
Bihun jagung yang sudah kita marinasi dengan bumbu, kita aduk rata. Nah, ini warnanya kurang tua ya. Kita aduk dulu. Masih ada bumbu yang mengendap di bawah atau air ya dari tirisan bihun yang tadi. Kita gunting-gunting biar tidak terlalu panjang karena bihun jagung itu susah hancur ya. Biar nanti kalau jadi bekal tidak repot makannya anak-anak kita. Aduk terus, ini harus agak lama karena tadi kita merendamnya dengan air dingin ya. Jangan lupa dicobain dulu, rasanya kurang kuat ya, kurang medok. Saya tambahkan dengan 3/4 kaldu bubuk. Jadi total 2 sendok teh kaldu bubuk ya, sedikit lada bubuk dan 3 sendok makan kecap manis. Jadi totalnya nanti saya tulis di dalam deskripsi box ya. Kita jadikan satu semua bumbunya. Aduk rata. Ini udah enak banget ya, warnanya makin gelap. Kita ratakan dulu. Nah, sudah mulai merata. Cobain sekali lagi, udah oke. Terakhir taburi irisan daun seledri dan daun bawang biar lebih wangi dan sedap. Sudah gini aja, matikan kompornya. Kalau mau di packing jangan lupa ya, tunggu panasnya turun dulu ya, jangan sampai panas banget biar tidak terjadi basi mendadak. Nah, ini saya awur-awur, saya ratakan agar tersebar semua seledri dan bawang irisnya. Nah, udah deh, kita packing ya. Ini sudah mie pakai nasi biar kenyang, tambahkan buncis orak-arik. Ini buncisnya enak banget, sangit-sangit minyak wijennya ya. Nah, kita masukkan secukupnya. Ini saya tambahkan telur puyuh, beli matang di warung, dikupas, diosreng tanpa minyak, lalu dikasih sedikit kecap manis. Udah gitu aja, biar lebih bergizi. 13 butir telur, tambahkan sedikit garam, kita rebus ya. Ini tidak saya tutup, saya tambahkan daun salam biar lebih sedap. Dan ini sudah dikupas. Lanjut, setelah dikupas saya goreng dengan sedikit minyak agar tidak meletup atau meleduk ya. Ini saya akan taburi dengan tepung. Ini saya pakai tepung beras ya. Bisa diganti dengan tepung terigu atau maizena jika tidak ada. Ini kita bolak-balik sampai warnanya kecoklatan atau lapisan luarnya itu agak keras ya. Nah, ini sudah matang, kita sisihkan dulu. Kita haluskan sambelnya. 1 siung bawang putih, 100 gram cabai dan 3 buah tomat. Kita masukkan bawang putih dan kita
belah dua dulu ya tomatnya biar mudah dihancurkan. Cabenya kita masukkan, nanti kita tutup dan siap kita giling. Tumis 5 siung bawang merah terlebih dahulu, tumis sampai warna bawangnya kuning kecoklatan atau 90% matang. Baru kita masukkan bumbu halusnya atau sambelnya. Tambahkan 1 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam agar lebih sehat dan lebih sedap. Lalu masukkan 2 sendok makan udang rebon atau udang kering. Boleh kalau tidak ada udang rebon ya. Lalu ditumis-tumis atau diaduk-aduk sampai airnya tuh surut banyak, sisa sedikit dan mulai berminyak. Masukkan 1 batang daun bawang iris. Tumis lagi. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit lada bubuk. Kita aduk lagi. Udang rebon sudah membawa rasa asin, jadi penambahan garam tidak perlu ya, karena kaldu bubuk juga sudah membawa rasa asin. Kita tes rasa, udah oke, mantep, enak ya. Baru kita masukkan telur yang sudah kita goreng. Kita aduk dan kita masak sampai airnya habis. Setelah airnya habis, nanti warnanya akan mulai lebih merah dan lebih tua ya sambelnya, dan juga akan berminyak di sekelilingnya. Kita bolak-balik dulu. Nah, ini terlihat ya, warnanya makin merah, merah tua, dan airnya sudah habis. Kita akan tunggu sampai berminyak karena ini untuk bekal ya, supaya tidak mudah basi. Ini kita matikan kompornya setelah berminyak seperti ini. Nah, ini ya, warnanya juga cantik. Sudah deh, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan masak menu berikutnya. 3 buah labu siam, kira-kira ini 1 kg ya. Kita kupas dulu. Dan 1 buah wortel, nanti kita iris-iris juga ya. Kita buang bagian yang tuanya atau yang kasarnya. Maaf. Lalu kita potong-potong seperti ini. Setelah itu kita iris-iris lagi atau potong-potong lagi menjadi lebih halus dan memanjang seperti ini, atau disesuaikan dengan selera juga boleh. Cabai, bawang putih, dan lengkuas sudah kita iris. 5 siung bawang putih, 9 buah cabai, 1 ibu jari lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Kita masukkan ke dalam wajan. Kita tumis sampai wangi. Masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kita tumis dulu wortelnya karena ini wortelnya agak tua ya, jadi keras. Masukkan 2 sendok makan udang rebon.
Kita tumis sampai udang rebonnya wangi ya, mateng. Dan wortelnya melembut. Kita aduk-aduk agar matangnya merata. Setelah itu baru kita masukkan labu siam yang sudah kita iris-iris. Lalu kita aduk rata. Kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok makan saus tiram atau 1 bungkus saus tiram ya, 1 bungkus kecil yang biasa dijual di warung. Lalu kita aduk rata dan kita matengkan semua bahannya, terutama labu siamnya yang baru masuk ya. Kita aduk terus sampai sampai lemes ya labu siamnya, dan semua bumbunya merata. Jangan lupa tes rasa. Enak banget perpaduan udang rebon saus tiram ya. Itu ternyata enak dijadiin satu di tumisan seperti ini. Udah deh, gini aja, matikan kompornya. Siap disajikan, dan kalau mau dikemas atau dimasukkan ke dalam wadah, jangan lupa suhunya diturunkan dulu, jangan terlalu panas supaya tidak terjadi basi mendadak. Nah, ini adalah bekal anak-anak kami hari ini. Pertama air didihkan ya, saya tambahkan dengan garam dan soda kue agar nanti daun singkongnya tetap hijau ketika mateng. Ini 4 ikat daun singkong atau daun ubi kayu, ini banyak banget ya, kurang lebih mungkin sekilo nih kayaknya ya, 1 kiloan lebih ini udah diambil bagian mudanya dan sudah dicuci bersih. Sekarang kita akan rebus. Rebusnya nggak usah pakai lama, yang penting cukup layu aja. Nah, ini kita tenggelamkan, kita biarkan mendidih. Jangan khawatir, ini nanti lama-lama akan tenggelam ya. Nah, sudah tenggelam seperti ini. Ini saya didihkan sebentar, 5 menit ya, biar nutrisinya masih utuh. Kita matikan kompornya. Setelah itu saya peras ya, saya bilas sebentar sih, saya peras. Kemudian kita iris-iris seperti ini. Kita iris-iris lebih lembut. Lalu ini adalah bumbu irisnya, 25 buah rawit merah, 5 batang serai, ambil bagian mudanya aja, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Nah, kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merah irisnya. Kita tumis dulu sampai warnanya berubah kuning kecoklatan biar nanti masakannya enak. Nah, baru kita masukkan deh cabai rawit, dan ini ada 3 ibu jari lengkuas yang sudah diiris. Tambahkan juga 3 lembar daun salam. Lalu masukkan 7 sendok makan udang rebon yang sudah disiram air atau dicuci ya. Kita tumis sampai udang rebonnya warnanya coklat atau matang ya. Nah, seperti ini nih sudah mulai enteng. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Baru kita masukkan air ya, 500 ml air untuk menyatukan rasa. Kita didihkan dulu. Setelah mendidih,
Baru kita masukkan daun singkongnya ya. Nah, ini warnanya masih hijau ya, cantik banget. Kita akan masak, kita aduk, kita campur biar rasanya nyatu. Nah, kita harus aduk terus ya agar udang rebon dan semua bumbunya tuh menyebar rata. Kita tambahkan penyedap, saya pakai 2 sendok teh kaldu bubuk saja ya, karena udang rebonnya sudah membawa rasa asin. Dan juga saya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk biar lebih berasa ya. Lalu kita aduk, kita ratakan, kita akan masak sampai airnya habis. Jadi fungsi air ini untuk meratakan bumbu. Kita akan masak sampai airnya habis karena ini akan menjadi menu untuk isian nasi box ya, biar nanti tidak mudah basi. Kita aduk terus. Nah, ini airnya agak banyak karena daun singkongnya menyimpan air dari sisa rebusan tadi ya. Jangan lupa dicobain dulu atau dites rasa, udah oke. Tinggal kita masak terus sampai airnya benar-benar habis. Nah, ini airnya sudah habis kering dan berminyak ya. Ini akan kita selesaikan proses masaknya. Kita matikan kompornya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Kita ke menu berikutnya. Goreng 500 gram tempe. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Kita tinggalkan ya tempenya. Kita akan siapkan sambelnya. Ini 200 gram cabai. Saya campur dengan sedikit rawit dan 250 gram tomat. Langsung aja kita haluskan cabai dan tomatnya. Lalu kita goreng 7 siung bawang putih. Ini agak banyak minyaknya ya. Setelah warnanya berubah kecoklatan, kita masukkan ikan tongkol potong atau cuek keranjang potong. Lalu masukkan tomat dan cabai yang sudah kita haluskan. Saya tambahkan sedikit air agar semua bahan atau sambelnya itu tercampur semua ya. Kita didihkan. Nah, ini sengaja tidak saya goreng ya supaya nanti hasilnya tidak keras. Tapi teman-teman kalau misalnya mau hasilnya agak kenyal dan keras, boleh banget digoreng dulu. Ini karena nanti kalau untuk bekal biar anak-anak tuh gampang nyidupnya pakai sendok. Saya tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Dan juga ini untuk mencegah agar tidak keras ya. Lalu saya tambahkan 1 genggam daun kemangi. Kita akan masak sampai airnya habis dan berminyak. Kalau mau tongkolnya utuh, teman-teman ngaduknya hati-hati dan sesekali saja ya. Tapi kalau misalnya tongkolnya nggak apa-apa patah dan menjadi kecil-kecil, nggak apa-apa, diaduk-aduk aja. Ini udah oke rasanya dan makin lama makin surut dan mulai minyaknya naik ke atas. Aromanya juga sudah enak. Baru deh kita akan masukkan tempe gorengnya. Kita akan aduk dan kita akan tunggu sampai unsur airnya terserap ke dalam tempenya ya. Kita akan masak sampai airnya habis dan berminyak supaya pada saat nanti di packing dia tahan minimal 12 jam tidak basi walaupun kita langsung tumpangkan di atas nasi.
Nah, ini sudah mulai berminyak, tapi akan kita masak sebentar lagi ya, sampai benar-benar berminyak. Aroma kemanginya enak banget. Kemanginya penting banget karena tongkolnya tidak kita goreng terlebih dahulu ya, supaya aromanya sedap. Nah, ini udah berminyak seperti ini, kita matikan kompornya dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa ya dibuangin itu tadi lupa sisa-sisa durinya. Ini mantul banget. Balado keranjang dan tempe siap, dan ini juga tumis daun singkongnya siap, dan ini sudah di packing menjadi seperti ini. Teman-teman, demikian aneka resep menu untuk bekal ataupun bisa juga menjadi ide nasi box ataupun cuma berkah. Selamat masak enak, salam kuliner Nusantara, endes rendes maknyus.